Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kelas biologi, masih bersama dengan saya Bapak Pamuji Santoso. Mudah-mudahan kalian di rumah ya dalam masa PJJ ini semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat ya, walaupun kalian masih diharuskan untuk belajar di rumah. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari tentang lanjutan dari materi kita yang lalu, yaitu tentang metabolisme, dan hari ini kita akan membahas tentang proses katabolisme dan juga respirasi sebagai salah satu contoh dari proses katabolisme. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang apa itu metabolisme, dan dalam metabolisme itu terbagi menjadi dua jenis ya, ada anabolisme dan katabolisme. Dan hari ini kita akan mempelajari khusus tentang katabolisme ya, tentang katabolisme dan juga contoh dari katabolisme yaitu respirasi, khususnya respirasi aerob. Nanti untuk yang respirasi anaerob akan Bapak pisah pada video bagian berikutnya ya. Pada yang minggu lalu kita sudah bahas bahwa katabolisme adalah salah satu jenis metabolisme yang berupa reaksi pemecahan ya, reaksi pemecahan molekul-molekul organik atau molekul-molekul kompleks dipecah menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana, atau molekul, biasanya molekul sederhana itu adalah molekul anorganik ya. Dan salah satu contoh proses katabolisme itu adalah respirasi, dan kita akan pelajari pada hari ini. Adapun kompetensi dasar ini ada pada KD 3.2, masih sama dengan kompetensi dasar kita materi yang lalu, yaitu kamu diharapkan bisa menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis pada makhluk hidup, dan juga kamu nanti bisa menyusun laporan ya hasil percobaan tentang salah satu proses metabolisme, bisa tentang mekanisme kerja enzim, bisa tentang fotosintesis, atau tentang respirasi anaerob. Tujuan pembelajaran adalah, pertama, kalian bisa menjelaskan tujuan dari respirasi yang dilakukan oleh makhluk hidup, kemudian menjelaskan jenis-jenis respirasi pada makhluk hidup, kemudian juga kamu diharapkan nanti bisa mengidentifikasi tahap-tahap respirasi aerob. Jadi respirasi aerob nanti terbagi menjadi beberapa tahap, dan diharapkan kamu bisa mengidentifikasi tahap-tahap respirasi aerob tersebut. Baik, sebelum kita masuk ke materi, tolong ya untuk like and subscribe YouTube channel Pamuji Santoso. Kita masuk ke materi. Yang pertama adalah tentang katabolisme ya. Sebetulnya ini sudah dibahas pada video sebelumnya atau pada minggu yang lalu. Jadi katabolisme merupakan reaksi pemecahan molekul organik dipecah menjadi molekul anorganik yang lebih sederhana. Kemudian katabolisme bersifat eksergonik, atau dia bisa menghasilkan, dia bisa melepaskan sejumlah energi setiap memecah molekul organik menjadi anorganik. Jadi dalam molekul organik itu terdapat ikatan-ikatan yang mengandung energi cukup tinggi, dan energi tersebut akan dilepaskan saat terjadi proses pemecahan. Kemudian juga bersifat eksoterm, melepaskan panas. Jadi reaksi katabolisme adalah reaksi yang melepaskan panas, sehingga suatu lingkungan kalau ada proses katabolisme itu cenderung akan meningkatkan suhu. Kemudian ya, karena bersifat eksergonik tadi, menghasilkan energi, maka reaksi katabolisme adalah reaksi yang bertujuan untuk menghasilkan energi pada tubuh makhluk hidup. Contohnya adalah respirasi. Respirasi, nah ini perlu kalian ketahui, ini adalah peristiwa pembongkaran karbohidrat. Jadi respirasi itu adalah peristiwa pembongkaran karbohidrat. Karbohidrat ini adalah senyawa organik
ya, yang di dalamnya terdapat ikatan-ikatan rantai karbon yang cukup panjang, dan setiap pemutusan rantai karbon nanti dengan peristiwa respirasi akan membebaskan sejumlah energi, ya. Nah, ini respirasi terbagi menjadi dua jenis. Ada respirasi aerob, respirasi yang membutuhkan oksigen, ya, dan juga respirasi anaerob, respirasi yang tidak membutuhkan oksigen dalam proses pemecahan karbohidrat. Nanti respirasi anaerob, respirasi yang tidak butuh oksigen, nanti dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada fermentasi alkohol yang terjadi pada sel-sel ragi nanti, ya, dan juga fermentasi asam laktat. Kita masuk ke respirasi yang aerob, ya, respirasi yang membutuhkan oksigen dalam proses pembongkaran karbohidratnya, ya. Kemudian perlu kalian ketahui bahwa respirasi aerob yang mungkin kalian kenal, respirasi itu adalah pernapasan aerob. Itu sekali lagi bukan berlangsung di paru-paru, pernapasan atau respirasi. Respirasi ini sesungguhnya berlangsung di dalam setiap sel makhluk hidup, ya. Kita manusia memiliki kurang lebih 100 triliun sel, ya, dan hampir atau seluruhnya sel-sel tubuh kita itu membutuhkan energi, dan kebutuhan energi itu dipasok melalui proses yang namanya respirasi. Berarti setiap sel tubuh kita itu melakukan respirasi, ya. Dengan kata lain, ya, respirasi berlangsung berarti di dalam setiap sel tubuh kita, ya, agar sel-sel tersebut bisa hidup, ya. Nah, ini sel, ya. Ini sel tubuh makhluk hidup, ya, tubuh kita. Kurang lebih selnya ilustrasi seperti ini, ya. Ada beberapa organelnya. Nanti ada satu organel penting yang namanya mitokondria. Nah, ini sel organel sel yang sangat penting dalam proses respirasi aerob, yaitu mitokondria. Kalau diperbesar, nah seperti ini, ya. Mitokondria merupakan organel sel yang berperan penting dalam respirasi aerob. Dia memiliki membran luar yang berwarna merah ini, ya, dan membran dalam yang berwarna putih, ya. Kemudian di dalam bagian sebelah dalamnya terdapat cairan, diisi oleh cairan yang berwarna biru. Ini adalah matriks, ya. Dan membran dalam yang berwarna putih tadi itu sering juga disebut krista, ya, krista. Kemudian di dalam krista ada cairan yang namanya matriks, ya. Sekali lagi, ini struktur mitokondria, organel sel yang sangat berperan penting dalam proses respirasi aerob yang berlangsung di dalam setiap sel tubuh kita, ya. Nah, ini mitokondria. Jumlahnya dalam satu sel itu tidak hanya satu, tapi banyak. Apalagi pada sel-sel otot, di mana sel-sel otot terkenal dengan kebutuhan energinya yang sangat tinggi ketika melakukan kontraksi, ya, sehingga sel-sel otot banyak mengandung mitokondria. Nah, persamaan reaksi respirasi aerob yang berlangsung di dalam sel. Jadi dalam mulai saat ini kamu bayangkan respirasi yang kita pelajari adalah peristiwa reaksi kimia atau metabolisme yang berlangsung di dalam setiap sel tubuh kita. Ini persamaan reaksinya adalah seperti ini, yaitu C6H12O6 atau glukosa. Ini berasal dari saluran pencernaan, ya. Glukosa itu berasal dari makanan yang kita makan, kemudian dicerna melalui di dalam saluran pencernaan, nanti dihancurkan menjadi glukosa, atau kita sebut saja sari-sari makanan, ya. Glukosa ini nanti dengan dibantu dengan oksigen 6O2 nanti akan diubah menjadi 6 karbon dioksida plus 6H2O, ya. Makanya kita bernapas juga menghasilkan uap air, dan juga, nah, ini tujuan utama kita bernapas adalah ini, menghasilkan energi. Setiap satu glukosa itu nanti menghasilkan 38 ATP. Jadi energi yang dihasilkan dalam respirasi itu nanti adalah bentuk ATP, adenosin trifosfat. Dan peristiwa ini bukan peristiwa yang sederhana.
Ya, peristiwa ini melalui 4 tahap. Nah, ini yang harus kalian betul-betul identifikasi setiap tahap dalam respirasi aerob ini. Ya, jadi proses ini bukan suatu proses yang langsung saja begitu saja terjadi, tapi proses ini, reaksi ini berlangsung melalui 4 tahapan. Ya, 4 tahap ini harus kamu kenal, prinsip reaksinya seperti apa, lokasinya di mana, dan hasilnya apa setiap tahap dalam respirasi aerob ini. Jadi tolong disimak dengan baik ya materi kita hari ini. Nah, ini sebelum kita masuk ke tahap-tahap respirasi aerob yang 4 tadi, ini ada sedikit penjelasan tentang adenosin trifosfat ATP, suatu senyawa organik ya. ATP ini senyawa organik yang dalam ikatan-ikatannya menyimpan kandungan energi. Ketika ATP ini nanti dipecah ya, fosfatnya dipisah ya, maka akan dilepaskan sejumlah energi. Jadi strukturnya seperti ini. Ini adalah adenosinnya, ini senyawa adenosin ya, trifosfat artinya mengandung 3 gugus fosfat PO4 ini ya. Nah, ada 3 fosfat, dan dalam ikatan-ikatan fosfat ini, 3 fosfat ini mengandung energi tinggi. Dalam proses respirasi aerob adalah proses yang bagaimana proses pembentukan dari molekul ATP ya. Nanti ini ya, ATP adalah senyawa organik yang mengandung energi tinggi pada ikatan antar gugus fosfatnya. Kemudian setiap pemutusan pada salah satu gugus fosfatnya akan dilepaskan sejumlah energi. Ya, nih. Jadi ATP ini kalau bisa dibayangkan dalam kehidupan sehari-hari itu Bapak analogikan sebagai baterai ya. Jadi dalam respirasi aerob itu tujuannya membentuk ATP ya, seperti baterai. Kalau sudah dalam bentuk ATP, maka ATP ini akan siap digunakan sebagai sumber energi untuk kegiatan tubuh yang lain, misalkan untuk bergerak ya. Untuk otot-otot kita bergerak itu membutuhkan energi yang siap pakai, yaitu ATP ya. Sehingga dalam proses respirasi aerob nanti dihasilkan ATP, yang ATP ini akan digunakan untuk aktivitas yang lain, misalkan otot-otot tubuh kita ketika berkontraksi atau bergerak. Nah, seperti ini ilustrasinya. Ini glukosa dibongkar ya. Ketika pembongkaran glukosa, maka ATP akan terbentuk ya. Ini ATP yang tadinya adenosin difosfat, ini adenosin difosfat, adenosin dengan 2 fosfat, nanti ditambahkan dengan 1 fosfat. Nah, kemudian terbentuk ATP. ATP akan digunakan untuk berbagai macam kegiatan seluler yang lain ya. Jadi sekali lagi, proses respirasi aerob adalah proses pembentukan ATP ya, suatu senyawa organik yang mengandung energi tinggi yang siap dipakai untuk digunakan untuk berbagai macam kegiatan sel tubuh ya, seperti itu. Jadi produk respirasi aerob adalah ATP ya. Nah, ini ATP terbentuk dari pengikatan gugus fosfat pada ADP. ADP adalah adenosin difosfat, berarti fosfatnya ada 2 difosfat, ditambahkan 1 menjadi ATP. Ini yang sebetulnya terjadi pada respirasi aerob ya. Nah, proses pembentukan pengikatan fosfat pada ADP itu sering disebut juga peristiwa fosforilasi, penambahan fosfat pada gugus ADP sehingga terbentuk ATP. Itu sering disebut sebagai proses fosforilasi ya. Jadi jangan bingung kalau ada ketemu istilah fosforilasi, penambahan fosfat pada suatu molekul. Kemudian kita masuk ke tahap-tahap respirasi aerob. Nanti ada 4 tahap ya. Pertama adalah glikolisis, yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif, ketiga adalah siklus Krebs atau sering juga disebut siklus asam sitrat. Kenapa disebut siklus asam sitrat atau SAS? Karena nanti senyawa yang pertama kali terbentuk dalam siklus ini itu adalah asam sitrat. Kemudian rantai transport elektron, tahap yang terakhir ya. Dan keempat tahap ini adalah proses yang berurutan, tidak boleh terbolak-balik.
Nah, ilustrasi sederhana seperti ini, ilustrasi sederhana keempat tahap itu. Jadi yang pertama adalah glikolisis, di mana glukosa yang masuk ke dalam sel akan dipecah menjadi asam pirufat, senyawa yang ukurannya lebih kecil. Ini berlangsung di sitoplasma atau sitosol, ya. Ketika glukosa sudah dipecah menjadi asam pirufat yang ukurannya lebih kecil melalui proses yang namanya glikolisis di sitoplasma, ya, nanti pirufat ini akan masuk ke dalam, nah ini yang kuning ini adalah mitokondria. Nanti dalam mitokondria terjadi proses-proses berikutnya, ada dekarboksilasi oksidatif, ada siklus Krebs, ada rantai transfer elektron yang semuanya nanti akan membebaskan ATP di sini, ya. Kurang lebih ilustrasi sederhananya seperti itu, ya. Nah, yang pertama glikolisis, ya. Glikolisis itu sederhana saja, itu adalah proses pemecahan glukosa. Kita tahu glukosa itu mengandung karbonnya ada 6 karbon, ya, C6H12OO6. Berarti karbonnya ada 6. Dipecah dalam berapa tahap ini? Kalau nggak salah ada 10 tahap, ya, untuk memecah glukosa menjadi 2 asam pirufat. Nih, asam pirufat adalah senyawa berkarbon 3. Ini, ya, ini senyawa berkarbon 3 asam pirufat, ya. Jadi dari satu glukosa C6 dipecah menjadi 2 asam pirufat. Asam pirufat berkarbon 3, sehingga pemecahan ini menghasilkan 2 asam pirufat, ya. Proses ini memerlukan berlangsung melalui kurang lebih 10 tahap, ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tahapan, ya. Dimana tahapan awal, perhatikan tahapan awal ini tidak menghasilkan ATP, justru membutuhkan ATP. Lihat, membutuhkan 2 ATP, ya. ATP masuk di sini, kemudian dikeluarkan ADP. Berarti sini dibutuhkan ATP, 2 ATP. Tapi di akhir, di bagian akhir dari glikolisis nanti dihasilkan 4 ATP. Kita hitung, ini 1 2 3 4, ada 4 ATP, sehingga nanti dikatakan dalam proses glikolisis nanti dihasilkan 4 dikurangi 2, karena di awal membutuhkan 2 ATP, sehingga hasil dari proses glikolisis adalah 2 ATP. Selain itu juga dihasilkan senyawa pembawa elektron, yaitu NADH, ya. NAD. Jadi dalam proses pemecahan glukosa ini banyak sekali elektron dan hidrogen yang terlepas, ya. Elektron dan hidrogen yang terlepas tidak boleh dibiarkan karena akan menjadi radikal bebas, ya. Elektron dan hidrogen nanti akan diikat oleh NAD, ya, nikotinamida adenin dinukleotida, ya. Ini senyawa pembawa atau pengikat elektron dan hidrogen membentuk NADH. Berapa NADH yang dihasilkan, ya? NADH yang dihasilkan kita hitung hanya 2, ya. Ini NADH 1 2. Dihasilkan 2 NADH, dan glikolisis juga menghasilkan 2 asam pirufat, ya. Menghasilkan 2 asam pirufat, ya. Kemudian tempatnya di mana glikolisis? Glikolisis tadi di gambar di awal tadi, glikolisis itu berlangsung di sitosol atau sitoplasma, cairan sel. Jadi belum masuk ke dalam mitokondria. Itu bahannya adalah 1 glukosa. Kemudian proses glikolisis itu apa? Glikolisis adalah proses pemecahan 1 glukosa menjadi 2 asam pirufat. Saya kira mudah, ya. Ini glikolisis. Kemudian glikolisis nanti 2 asam pirufat yang dihasilkan dari glikolisis nanti akan masuk ke proses berikutnya, yaitu yang namanya dekarboksilasi oksidatif, ya. Dekarboksilasi oksidatif itu adalah perubahan 2 asam pirufat, ya, di mana asam pirufat adalah senyawa berkarbon 3 menjadi 2 asetil CoA. Asetil itu senyawa berkarbon 2. Nah, seperti ini. Ini asam pirufat senyawa berkarbon 3 menjadi asetil. Asetil senyawa berkarbon berkarbon 2. Sehingga
3 karbon menjadi 2 karbon, berarti ada karbon yang lepas yaitu dalam bentuk CO2 ya. Kalau ini 1 piruvat, kalau 2 piruvat berarti gimana? Kalau 2 piruvat berarti CO2 nya juga 2, asetilnya berarti juga 2. Maka dalam proses keseluruhan, kalau yang masuk ke dalam dekarboksilasi oksidatif ada 2 asam piruvat, maka hasilnya adalah 2 asetil, kemudian 2 NADH ya. Di sini juga terjadi penangkapan elektron dan hidrogen oleh NAD menjadi NADH sebanyak 2 dihasilkan, kemudian juga 2 CO2. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Berlangsung di membran luar dan juga berlangsung di matriks mitokondria, membran luar mitokondria dan di matriks mitokondria. Kemudian saya kira itu ya, bahannya adalah 2 asam piruvat. Tahap yang ketiga itu adalah siklus Krebs ya, siklus Krebs. Ya, siklus Krebs. Siklus Krebs ini adalah rangkaian reaksi siklik, atau artinya reaksi siklik adalah reaksi yang diawali oleh suatu molekul bereaksi, kemudian reaksi tersebut nanti akan kembali lagi membentuk molekul tersebut. Itu namanya reaksi siklik ya, yang diawali reaksi antara asam oksaloasetat. Ini asam oksaloasetat. Oksaloasetat adalah senyawa berkarbon 4 ya. Senyawa berkarbon 4 mengikat satu asetil ya, satu asetil ya. Asetil kita tahu tadi senyawa berkarbon 2 hasil dari proses dekarboksilasi menjadi senyawa berkarbon 6 ya. 4 tambah 2 menjadi asam sitrat yang berkarbon 6 ya. Nanti asam sitrat ini berubah bereaksi menjadi isositrat, masih berkarbon 6. Kemudian asam isositrat ini akan berubah menjadi asam alfa ketoglutarat. Alfa ketoglutarat ini senyawa berkarbon 5. Berarti dari 6 karbon menjadi 5 karbon, ada atom C yang hilang. Di sini dilepaskan CO2. Gitu ya. Kemudian dari 5 karbon alfa ketoglutarat berubah menjadi suksinil CoA berkarbon 4. Berarti ada CO2 lagi yang lepas. Kemudian berubah menjadi suksinil CoA, berubah menjadi suksinat ya, masih berkarbon 4. Kemudian fumarat ya, fumarat kemudian menjadi malat. Di sini tidak ada lagi pelepasan karbon sampai menjadi oksaloasetat lagi, karena dari suksinil CoA sampai dengan oksaloasetat ini senyawa-senyawa yang berkarbon 4, maka tidak ada CO2 lagi yang dilepaskan, seperti itu ya. Kemudian oksaloasetat akan bereaksi lagi dengan asetil CoA yang berasal dari dekarboksilasi, terus begitu berputar seperti mesin ya, seperti mesin yang akan menghasilkan produk-produknya ya. Ini satu siklus ini adalah dengan bahan dasar 1 asetil, padahal kita tahu kalau dari glikolisis 1 glukosa akan dihasilkan 2 asetil ya, tadi ya, 2 asetil. Kalau 2 asetil seperti apa ya? Hasilnya nanti tinggal dikalikan 2. Seperti itu. Kita lihat apa saja yang dihasilkan dari proses siklus Krebs ini ya. Yang pertama siklus Krebs ya, kalau bahannya 2 asetil ya, itu akan dihasilkan NADH-nya 6. Ada 6 NADH ya. 1 2 3. Kok 3? Ini gambar ini adalah jika 1 asetil. Kalau 2 asetil berarti tinggal 3 kalikan 2, 6 NADH. Kemudian ada senyawa mirip NADH yaitu FADH. Ini senyawa pengikat elektron dan hidrogen juga ya. FADH itu dihasilkan ada berapa? FADH-nya di sini cuma 1. Berarti kalau 2 asetil berarti hasilkan 2 FADH. Kemudian dihasilkan ATP enggak? Dihasilkan ATP. Mana ATP-nya? ATP-nya nanti akan dihasilkan di sini. Nanti GTP, guanosin trifosfat, ini nanti akan diubah menjadi ATP. Ya. Berarti akan dihasilkan 2 ATP saja.
ya. Ini nanti 1 ATP, tapi kalau 2 asetil berarti 2 ATP. CO2-nya ada berapa? CO2-nya kita hitung, CO2-nya dilepaskan di sini. Kalau 1 asetil ada berapa CO2? 1, 2, ya, ada 2 CO2. Tapi kalau 2 asetil berarti 4 CO2. Seperti itu. Kemudian di manakah berlangsungnya siklus Krebs ini? Siklus Krebs itu berlangsung di matriks yang tadi gambarnya cairan berwarna biru di dalam mitokondria. Dan kita masuk tahap yang terakhir, tahap keempat, tahap yang paling banyak menghasilkan energi atau ATP, itu adalah tahap yang keempat ini, ya, rantai transfer elektron. Ya, kita tahu ya tadi pada saat glikolisis, dekarboksilasi maupun siklus Krebs itu terbentuk senyawa-senyawa pembawa elektron dan hidrogen, yaitu senyawa-senyawa NADH ini, ya, dan FADH, ya. Nanti senyawa-senyawa FADH dan NADH ini, ya, yang dihasilkan dari glikolisis, dekarboksilasi maupun siklus Krebs itu nanti akan melepaskan elektron dan hidrogennya pada tahap keempat, ya. Maka tahap keempat ini rantai transfer elektron, ini adalah proses aliran hidrogen dan elektron di sepanjang membran dalam mitokondria. Jadi nanti hidrogen dan elektron yang ditangkap nanti dilepaskan kembali, kemudian mengalir di sepanjang membran dalam mitokondria. Dan nanti dalam proses aliran elektron dan hidrogen ini nanti dibantu oleh beberapa protein penangkap elektron, yaitu yang namanya sitokrom, ya. Nanti ada banyak sekali sitokrom, ya, ada sitokrom A, B, C, Q dan lain sebagainya, ya. Sitokrom ini nanti bertugas menangkap, kemudian melemparkan, menangkap lagi, melemparkan lagi elektron sehingga terjadi aliran elektron. Dan dalam setiap aliran elektron, ya, dalam teori termodinamika itu nanti pasti akan menghasilkan beda potensial, ya, dan beda potensial ini akan membentuk energi yang akan digunakan untuk proses fosforilasi, yaitu penambahan fosfat pada ADP sehingga dihasilkan ATP, ya. Ini berlangsungnya di kristal mitokondria. Nah, ini dalam proses aliran energi elektron nanti akan dihasilkan ATP. Ya, nah ini kalau 1 NADH nanti ada rumus 1 NADH, ini rumusnya. Ya, melalui RTE, rantai transfer elektron, senyawa donor elektron akan dikonversi menjadi ATP. Apa senyawa donor elektron? Senyawa donor elektron adalah ini, NADH dan FADH. Ini senyawa donor elektron, ya. Nanti senyawa-senyawa ini akan aktor utama dalam proses rantai transfer elektron, ya. Nah, setiap 1 NADH, perhatikan, setiap 1 NADH akan dikonversi menjadi 3 ATP, ya. Setiap 1 FADH2 akan dikonversi menjadi 2 ATP. Tolong jangan sampai lupa ini, ya. Dan rantai transfer elektron kita tahu NADH-nya itu ada 10, ya. Ada 10 dari mana? Glikolisisnya dihasilkan 2 NADH, kemudian apa? Dekarboksilasi ada 2 NADH, kemudian siklus Krebs ada 6 NADH, sehingga ada 10 NADH yang nanti akan masuk ke dalam rantai transfer elektron. Kemudian FADH-nya nanti ada 2, ya. NADH-nya ada 2 yang hanya dihasilkan pada saat siklus Krebs. Kemudian juga nanti yang berperan dalam rantai elektron adalah oksigen. Oksigen inilah yang nanti akan menangkap elektron yang mengalir ini. Ini elektron ini mengalir dari satu sitokrom, ditangkap oleh sitokrom berikutnya A, B, C gitu kan. Dan terakhir oksigen ini harus ada penangkap yang terakhir, yaitu siapa? Penangkap elektron terakhir adalah oksigen, sehingga terbentuk H2O seperti itu, ya. Jadi nanti hasil akhirnya kalau bahannya adalah 10 NADH, setiap 1 NADH 3 ATP, berarti nanti ada 30 ATP. 2 FADH menghasilkan 2 ATP, berarti nanti ada 4 ATP dari FADH2, sehingga total nanti 34 ATP. Kemudian dihasilkan juga H2O
akibat dari proses penangkapan elektron dan hidrogen oleh oksigen, nanti terbentuk H2O. Seperti itu ya proses respirasi aerob. Ya, ini tolong rumus ini diingat, penting sekali ini. Seperti ini, atau saya rangkum proses penjelasan tadi 4 tahap ini, saya rangkum seperti ini. Yang pertama adalah glikolisis, pemecahan glukosa menjadi 2 asam pirufat ya, berlangsung di ini glikolisis ya, berlangsung di sitoplasma, jangan sampai lupa. Hasilnya adalah apa? 2 ATP, kemudian 2 asam pirufat, dan juga nanti elektron hidrogen yang lepas akan ditangkap oleh NAD menjadi 2 NADH. Ini produk glikolisis, jangan sampai lupa, berlangsung di sitoplasma atau sitosol. Oh ya, glikolisis berlangsung tanpa oksigen ya, glikolisis berlangsung tanpa oksigen, sehingga nanti respirasi anaerob, respirasi tanpa oksigen pun melalui proses glikolisis. Kemudian proses yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif, yaitu perubahan 2 asam pirufat menjadi 2 asetil-CoA ya, senyawa berkarbon 2. Hasilnya apa saja? Ya, ini DO, dekarboksilasi oksidatif. Hasilnya apa saja? Hasilnya tentu 2 asetil-CoA, kemudian dihasilkan juga 2 CO2 karena C3 berubah menjadi C2, sehingga ada atom C yang lepas dalam bentuk 2 CO2. Kemudian juga jangan lupa dihasilkan senyawa penangkap elektron atau pendonor elektron, yaitu 2 NADH. Kemudian tahap yang ketiga, nanti 2 asetil-CoA akan masuk ke dalam siklus Krebs ya, akan berlangsung siklus Krebs yang berlangsung di matriks mitokondria bersama-sama dengan DO. Hasilnya apa saja? Pertama tadi apa? 6 NADH, kemudian dihasilkan lagi 2 FADH2 ya, dan juga dihasilkan 2 ATP dan juga 4 CO2, jangan sampai lupa. Ya, nah ini senyawa-senyawa donor elektron yang dihasilkan dari glikolisis, dekarboksilasi, dan siklus Krebs. Ini senyawa-senyawa pendonor elektron bagi proses yang keempat, yaitu rantai transport elektron. Ada 10 NADH dan juga 2 FADH. Kemudian masuk ke rantai transport elektron ya. Ya, RTE, rantai transport elektron gitu. Ntar ya. Kemudian kalau 1 NADH tadi menjadi 3 ATP, sehingga kalau ini 2 NADH berarti akan menjadi 6 ATP. Ini juga 6 ATP. Yang ini berarti nanti akan 18 ATP. Kalau yang ini berarti akan diubah, dikonversi menjadi 4 ATP, karena 1 FADH adalah 2 ATP. Dan terakhir ya, hidrogen dan elektron yang mengalir di sepanjang kristal mitokondria nanti terakhir akan ditangkap oleh oksigen membentuk 12 molekul H2O, sehingga total nanti rantai transport elektron menghasilkan 34 ATP dan juga 12 molekul H2O. Seperti itu. Demikian penjelasan saya tentang proses respirasi aerob yang berlangsung melalui 4 tahap. Terima kasih atas atensinya ya, tingkatkan belajar, jangan sampai kendor, dan tetap semangat ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.